Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithus sadisu wa thalathuna. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-36 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, ya, barang siapa yang meringankan ya satu kesusahan, ya satu kesulitan dari ya seorang mukmin, ya seorang yang beriman, dari ya kesulitan-kesulitan dunia yang dia miliki. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Maka Allah akan meringankan ya salah satu kesulitannya, ya, kesulitan orang yang menolong tersebut dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan kesulitan dari seseorang, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati, maka Allah akan memudahkan kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup ya aib dari seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirati, maka Allah akan menutup aibnya ya baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, ya, dan Allah itu senantiasa menolong hamba. Maka nal abdu fi auni akhihi, ya, selama hamba tersebut itu senantiasa menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, dan barang siapa yang menempuh jalan untuk ya menuntut ilmu dengan jalan tersebut, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati, maka Allah akan memudahkan ya dengan perjalanan tersebut itu akan memudahkan baginya ya perjalanannya ke surga. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillahi, dan tidaklah ya suatu kaum itu ya duduk di salah satu rumah-rumah Allah atau salah satu rumah Allah, yatluna kitaballahi, yang mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, ya, dan mereka saling ya mengajarkannya atau mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinatu, ya, melainkan ya ketenangan itu akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyathumur rahmatu, ya, dan rahmat itu akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikatu, ya, ya, dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebutkannya ya atau memuji mereka kepada para malaikat yang berada di sisi Allah. Wa man batta'a bihi
amaluhu, ya maka barang siapa yang dilambatkan amalannya, ya barang siapa yang dilambatkan amalannya, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya itu tidak akan dapat mempercepatnya. Ya, berasal dari keluarga yang memiliki nasab baik itu tidak dapat kemudian mempercepat ya amalannya atau jalannya menuju surga. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Asyarhu, penjelasan dari hadis ini. Hadzal haditsu kharrajahu Muslimun an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kharraja fis sahihaini. Ya, alif itsnain ini ya seperti biasa kembalinya kepada Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dan Al-Imam Bukhari dan Muslim itu juga meriwayatkannya dalam Sahihain. Dalam sahih beliau berdua, Ani Bani Umar, ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Al-muslimu akhul muslimi. Ya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, ya, tidak boleh menzaliminya. Wala yuslimuhu, ya, dan juga tidak boleh membiarkannya. Artinya membiarkannya dalam keadaan terzalimi. Man kana fi hajati akhihi, ya, maka barang siapa yang senantiasa membantu keperluan saudaranya, hajat saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan senantiasa ya membantu atau menolong hajatnya. Wa man farraja an muslimin, dan barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, farrajallahu anhu min kurabi yaumil qiyamati, maka Allah akan menghilangkan ya kesusahannya pada hari kiamat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamati, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari pada sahih beliau, hadis nomor 2442, dan juga Al-Imam Muslim pada sahih beliau, ya, hadis ke-2580. Rahimahumallahu ta'ala. Kemudian kita kembali ke atas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, ya, barang siapa yang meringankan ya salah satu kesulitan seorang mukmin di dunia, ya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati, maka Allah akan meringankan ya salah satu kesulitannya di hari kiamat. Ya. Hadza yarji'u ila annal jazaa'a min jinsil amali. Ya, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya menunjukkan bahwa yang namanya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ya. Wal qurbatu hiya syiddatul 'azimatu. Ya, dan yang dinamakan al-qurbatu itu adalah ya kesulitan yang besar. Allati tuqi'u sahibaha fil karbi. Ya. Yang akan dapat membuat orang yang tertimpa perkara tersebut dengan kesedihan. Ya. Kemudian wa tanfisuha, ya tanfisuha itu dari nafasa yunafisu, itu maksudnya adalah an yukhaffifa anhu minha. Ya, nafasa tadi, nafasa yunafisu,
Kemudian tanfisan di sini itu adalah meringankan ya seseorang yang tertimpa perkara tersebut. Maka ma'khudun min ini diambil dari ungkapan tanfisul khinaqi, ya, yaitu ya membebaskan dari sesuatu yang mencekik leher. Ka'annahu yurkhi lahul khinaqa. Ya. Ya seolah-olah ya dia itu ya meringankan bagi orang yang sedang tercekik tersebut, ya. Hatta ya'khudha nafasan. Ya, sehingga orang tersebut ya karena sesuatu yang mencekik tersebut telah dihilangkan sehingga dapat kembali bernafas. Wat tafriju, ya, dan tafrij yaitu tadi dalam hadis yang sebelumnya itu farraja, ya farraja yufarriju a'dhamu min dzalika. Maka tafrij itu lebih agung, ya lebih besar daripada tadi tanfis. Ya, karena apa? Karena yang namanya farraja yufarriju wa huwa an yuzila anhul kurbata. Ya. Kalau yang namanya tafrij itu menghilangkan ya tadi kesulitan yang dimiliki oleh seseorang, fatanfarija anhu kurbatuhu. Ya, sampai kesulitan tersebut hilang. Ya. Wa yazulu hammuhu wa ghammuhu, dan hilang pula ya kesedihannya dan juga rasa galaunya. Ya, maka itu lebih luas, ya lebih agung daripada tanfis. Fajaza'ut tanfisi, ya maka balasan yang diberikan kepada tadi tanfis tadi, yaitu meringankan kesulitan seseorang, yaitu at-tanfisu. Juga berarti balasannya berupa dibebaskan dari kesulitan, ya diringankan kesulitannya. Wa jazaa'ut tafriji, ya sedangkan balasan bagi tafrij tadi ya sampai hilang kesulitannya dan juga hilang kesedihan dan kegalauannya, at-tafriju, maka balasannya juga sama, yaitu dia akan dihilangkan kesulitan, rasa sedih dan rasa galaunya. Maka ini al-jaza'u, ya, yang namanya balasan itu adalah min jinsil amali. Ya, tergantung pada perbuatannya. Ya, kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi kama fi hadits Ibnu Umar, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan ya orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati, maka Allah akan memudahkan baginya ya di dunia dan di akhirat. Hadza aidan yadullu ala annal i'sara qad yahsulu fil akhirati. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ya seseorang itu dapat mendapatkan kesulitan di akhirat. Ya. Wa qad wasafallahu yaumal qiyamati bi annahu yaumun asirun. Dan sungguh Allah telah menyifati yang namanya hari kiamat, bahwa hari kiamat itu adalah hari yang penuh dengan kesulitan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-26, dan itu adalah satu hari yang penuh kesulitan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian wat-taisiru 'alal mu'siri fid dunya min jihatil mali yakunu bi ahadi amrayni. Dan tindakan memudahkan orang yang kesulitan di dunia, ya, berupa kesulitan harta, itu dapat ya dilakukan dengan dua perkara ini.
Ya, imma bi inzarihi ilal maisarati. Ya, ini berarti ya, mu'sir fid dunya min jihatil mali ini berupa hutang, ya. Jadi kita memberikan kemudahan kepada orang yang sedang berhutang, ya, kepada kita, itu bisa dengan dua cara. Ya, bisa jadi dengan apa? Imma bi inzarihi ilal maisarati. Ya, bisa jadi seorang yang berhutang kepada kita itu kesulitan untuk membayar. Ya, tentu kesulitan yang dibenarkan oleh syar'i. Maka yang pertama adalah menangguhkannya, ya, menunggunya sampai keadaannya kembali lapang. Ya, wa dzalika wajibun. Ya, dan ini adalah perkara yang wajib. Ya, artinya ada orang yang berhutang kepada kita, belum bisa membayar karena masih sulit, ya maka kita wajib menangguhkannya sampai dia lapang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Ya. Dan jika orang yang berhutang tersebut dalam keadaan sulit, maka tangguhkanlah hutangnya sampai dia ya dalam keadaan lapang. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-280. Itu cara yang pertama, wa taratan bil wad'i anhu in kana ghariman. Ya. Atau bisa dengan cara ya terkadang dengan ya membebaskannya. Ya, membebaskannya jika dia adalah orang yang misalnya berhutang kepada kita. Ya, lawan hutang kita. Wa illa fabi i'ta'ihi ma yazulu bihi i'saruhu. Ya. Atau bisa juga dengan cara memberikan orang tersebut ya, dan jika tidak itu dapat memberikannya sesuatu yang dapat menghilangkan kesulitannya. Ya. Wa kilahuma lahu fadlun 'azimun. Dan keduanya itu memiliki ya keutamaan yang besar. Wa fis sahihaini, dan di dalam as-sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana tajirun yudayinun nasa. Dahulu itu ada seorang pedagang yang biasa memberikan pinjaman kepada manusia. Fa idza ra'a mu'siran qala li sibyanihi. Dan jika dia melihat ada orang yang kesulitan, ya, kesulitan untuk membayar hutangnya tentu saja. Qala li sibyanihi, maka dia akan berkata kepada ya, pegawainya atau anak buahnya, tajawazu anhu. Ya. Tangguhkanlah penagihan hutang tersebut. Ya, la'allallaha an yatajawaza anna. Ya, maka dengan demikian semoga Allah akan mengampuni kita. Fatajawazallahu anhu. Ya, maka Allah pun mengampuninya. Ya, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa kharraja Muslimun min hadithi Abi Qatadah. Dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Qatadah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamati. Barang siapa yang ingin supaya Allah dapat menyelamatkannya dari kesulitan hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin. Ya, maka ringankanlah kesulitan orang yang kesulitan, orang yang sedang dalam kondisi sulit. Au yada' anhu, atau bebaskan dari kesulitan tersebut. Ya, misalnya membebaskan hutang tadi. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirati. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadza mimma takatsaratin nususu bima'nahu. Ini merupakan, ya, salah satu di antara hadis-hadis yang dikuatkan atau banyak nas-nas lain yang semakna dengannya. Wa qad ruwiya an ba'dis salafi. Ya, dan telah diriwayatkan dari sebagian dari, ya, para pendahulu kita yang shalih, annahu qala, ya, bahwasanya beliau berkata, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun. Ya, aku menemui atau mendapati suatu kaum yang sama sekali tidak memiliki aib. Fadzakaru uyuban nasi. Ternyata kaum tersebut itu justru menyebutkan aib-aib manusia. Fadzakaron nasu lahum uyuban. Ya, maka ternyata setelah itu manusia-manusia yang menyebutkan aib kaum tersebut. Wa adraktu aqwaman kanat lahum uyubun. Dan aku mendapati kaum-kaum yang dahulu itu mereka memiliki aib-aib. Fakaffu an uyubin nasi. Dan mereka itu menahan diri dari menyebutkan aib-aib manusia. Fanusiyat uyubuhum. Maka kemudian ternyata aib-aib mereka yang terdahulu itu dilupakan oleh manusia. Au kama qala, atau yang diriwayatkan semakna dengan itu. Wa syahidu hadza, ya, dan syahid dari perkara ini haditsu Abi Barzah, yaitu hadis dari Abu Barzah. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi. Ya, wahai orang-orang yang, ya, beriman dengan lisannya. Walam yadkhulil imanu fi qalbihi. Akan tetapi, ya, belum beriman dengan hatinya, atau keimanan belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimina. Ya, la taghtabul muslimina. Janganlah kalian itu, ya, menggunjing orang-orang Islam, ya, orang-orang muslim. Wala tattabi'u auratihim. Ya, dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Fa innahu man tatabba'a auratihim, ya, barang siapa yang mencari-cari aib mereka, tatabba'allahu auratahu, maka Allah akan mencari aibnya. Wa man tatabba'allahu auratahu, ya, dan barang siapa yang Allah itu cari aibnya, yafdhahu fi baitihi, ya, maka Allah akan membeberkan aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Kharrajahul Imamu Ahmadu wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud. Yani di bawah akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa sahhahahu Syekhul Albani rahimahullahu fi Sahihil Jami'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Wa kharrajat Tirmidzi, dan juga At-Tirmidzi itu meriwayatkan ma'nahu min hadits Ibnu Umar. Yang meriwayatkan yang semakna dengan hadis ini melalui perawi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, kita lihat akhrajahu Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi,
Wa fil babi ahaditsu bima'nahu. Ya, dan dalam perkara ini itu juga terdapat hadis-hadis lain yang semakna dengannya. Min riwayati Tsauban, ya dari jalur Tsauban. Kemudian wal Barra'i dari Al-Barra. Kemudian wa Buraidata dari jalur dari jalur Buraidah, wa Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhum. Dan juga dari jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Ya, kita kembali ke atas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hamba selama hamba tersebut itu ya senantiasa menolong saudaranya. Kemudian ba'atsal Hasanul Basri qauman min ashabihi fi qada'i hajatin li rajulin. Maka Hasan Al-Basri ya rahimahullahu taala itu mengutus ya sekelompok orang dari ya sahabatnya untuk ya menunaikan hajat seorang laki-laki. Wa qala lahum, maka beliau rahimahullahu taala itu berkata pada kelompok tersebut dari sahabat tersebut, murru bi Tsabitin al-Bunani. Ya, singgahlah di tempatnya Tsabit al-Bunani. Fakhudhuhu ma'akum. Ya, kemudian ya ajaklah beliau bersama kalian. Fa'atau Tsabitan. Maka mereka itu ya mendatangi Tsabit. Faqala, ya kemudian Tsabit beliau berkata, ana mu'takifun. Saya sedang beriktikaf. Faraja'u ilal Hasani fa akhbaruhu. Maka mereka kembali kepada Al-Hasan Al-Basri kemudian mengkabarkan perkara tersebut. Faqala, kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, qulu lahu, ya katakanlah kepada Tsabit, ama ta'lamu anna masyyaka fi hajati akhikal muslimi, ya tidakkah engkau mengetahui ya bahwa ya perjalananmu atau langkahmu demi menyelesaikan keperluan atau hajat saudaramu yang seorang muslim, khairun laka min hajjatin ba'da hajjatin. Ya. Itu lebih baik darimu daripada ya berhaji setelah berhaji. Faraja'u ila Tsabitin. Ya, maka mereka kembali kepada Tsabit menyampaikan hal tersebut. Fataraka i'tikafahu. Maka beliau pun meninggalkan i'tikafnya wa dhahaba ma'ahum. Kemudian ya ikut pergi bersama kelompok sahabat dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Wa kana Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu yahlibu lil hayyi aghnamahum. Dan dahulu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, ya wa kana Abu Bakrin as-Siddiq, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu itu sedang ya memerah susu kambing. Ya falammastukhlifa, ya kemudian setelah Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah, qalat jariyatun minhum. Maka berkata seorang budak wanita di antara mereka, al-ana la yahlibuha. Ya sekarang Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tidak lagi memerah susu kambing-kambing tersebut. Faqala Abu Bakrin. Ya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, bala, ya tentu saja aku melakukannya. Ya. Wa inni la arju alla yughayyirani ma dakhaltu fihi. Ya. Ya tentu saja aku akan tetap melakukannya, artinya tetap akan memerah
susu kambing walaupun saya menjadi khalifah. Ya, saya tidak ingin mengubah sedikit pun ya kebiasaan yang dahulu aku lakukan. An syai'in kuntu af'aluhu. Ya, dari mengubah sedikit pun dari sesuatu yang dahulu aku melakukannya. Au kama qala. Atau Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan yang semakna dengannya. Wa innama kanu yaqumuna bil khilabi. Ya, karena ya dahulu orang-orang Arab itu terbiasa memerah susu kambing. Li'annal araba kanat la takhlibun nisa'u minhum. Ya. Dan orang Arab itu dahulu tidak membiarkan atau para wanita di antara orang Arab itu tidak memerah susu kambing. Wa kanu yastaqbihuna dzalika. Ya, karena orang Arab dahulu itu membenci jika wanita itu memerah susu kambing. Fakana ar-rijalu idza ghabu, ya, maka orang Arab dahulu itu jika misal pada suatu saat itu laki-laki itu sedang pergi, ihtajan nisa'u ila man yahlibu lahunna. Maka para wanita itu akan mencari ya, atau membutuhkan seseorang yang dapat memerahkan susu kambing bagi mereka. Wa kana Umaru yata'ahadul aramila. Ya, al-aramil itu jamak bagi al-armal, ya janda. Dan dahulu Umar ya bin Khattab radhiyallahu anhu itu biasa ya mendatangi para janda. Fayastaqi lahunnal ma'a bil laili, dan memberikan mereka air untuk diminum pada malam hari. Wa ra'ahu Talhatu bil laili yadkhulu baitam ra'atin. Maka pada suatu malam Talhah radhiyallahu anhu itu melihat Umar radhiyallahu anhu pada malam hari masuk ke rumah seorang wanita. Fadakhala ilaiha Talhatu naharon. Ya, kemudian pada siang harinya Talhah masuk ke dalam rumah wanita tersebut. Fa idza hiya ajuzun. Ternyata wanita yang ada dalam rumah tersebut adalah seorang yang tua, ya, kemudian amya'u, ya, seorang yang buta, ya, muka'adatun, ya, dan juga dalam kondisi yang lumpuh. Fasa'alaha, ya, maka Talhah radhiyallahu anhu berkata kepada wanita tersebut, ma yasna'u hadzal rajulu indaki. Apa yang dilakukan oleh orang ini, yaitu Umar radhiyallahu anhu, ketika datang kepadamu? Qalat, maka wanita tua tersebut mengatakan, hadza lahu mundzu kadza wa kadza yata'ahaduni. Ya, orang tersebut yaitu Umar radhiyallahu anhu itu sudah sejak sekian waktu itu mendatangiku. Ya'tini bima yasluhuni. Ya. Kemudian dia ya datang dengan apa-apa yang dapat membantuku, ya, atau apa-apa yang menjadi keperluanku. Wa yukhriju 'annil adza, ya, dan juga menghilangkan kesulitanku. Wa kana Abu Wa'ilin, ya, dan Abu Wa'il, ya, kita lihat catatan kaki siapa itu Abu Wa'il. Abu Wa'ilin huwa Syaqiq bin Salamata. Abu Wa'il adalah Syaqiq bin Salamah. Ahadu kibarit tabi'ina, ya, salah seorang dari ya tabi'in yang agung, yang besar, yang pemukanya. Kemudian adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa lam yarahu. Ya, sebetulnya mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak berjumpa dengan beliau. Wa haddatsa 'anil khulafa'i. Ya, dan beliau meriwayatkan hadis dari ya para khalifah siwa Abi Bakrin. Ya, kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa qila, ya, dan dikatakan
haddatsa anhu. Ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya beliau juga meriwayatkan dari Abu Bakar. Ya. Wa huwa min a'lamin nasi bi hadits Ibnu Mas'udin, dan beliau adalah salah seorang ulama yang paling mengetahui hadis dari Ibnu Mas'ud. Mata qablal mi'ati. Beliau meninggal sebelum tahun 100 Hijriah. Ya. Qala adz-Dzahabiyyu, adz-Dzahabi beliau mengatakan, qultu, ya, saya mengatakan, qad kana hadha sayyidu ra'san fil ilmi wal amali. Ya, beliau yaitu Abu Wa'il itu adalah ya sayyid, ra'san, ya beliau itu adalah ya pemimpin, ya, atau menjadi panutan dalam ilmu dan dalam amal. Unzur, ya ini silakan dilihat di Siyar A'lamin Nubala'i, ya kitabnya Adz-Dzahabi yaitu Siyar A'lam An-Nubala. Ya, kita kembali ke atas. Wa kana Abu Wa'ilin yatufu ala nisa'il hayyi wa ajaizihim. Ya, dahulu itu Abu Wa'il itu seling berkeliling, ya, mendatangi para wanita di kampung, ya, dan juga melihat orang-orang tua di antara mereka. Kulla yaumin, setiap hari. Ya. Fayashtari lahunna hawaijahunna wa ma yuslihuhunna. Maka kemudian beliau membelikan apa yang menjadi hajat para wanita tua tersebut dan juga apa-apa yang dapat menolong wanita tersebut. Wa qala Mujahidun. Ya, Mujahid rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Sahibatu binna Umar fi safari li ukhdimahu. Ya, saya menemani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam suatu perjalanan, ya li ukhdimahu, supaya aku dapat melayani beliau. Fakana yukhdimuni. Ternyata malah pada saat itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang justru melayaniku. Wa kana katsirun minas salihina yashtaritu ala ashabihi fi safari an yukhdimahum. Ya. Dan banyak sekali ya dahulu orang-orang yang salih itu memberikan syarat kepada orang yang ingin menemaninya dalam safar. Syaratnya apa? Justru orang salih tersebut yang akan melayani mereka. Ya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.